Demikian berita acara pemilihan Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Duren Baru Permai dibuat. Ketua pemilihan pengurus atau musyawarah pengurus SC Perumahan Duren Baru Permai Ahid Syaroni. Sekretaris pemilihan pengurus Masjid Perumahan Duren Baru Permai Zainal Abidin. Mengetahui Ketua Paguyuban Duren Baru Permai Bapak Muhammad Bukhari. Di sini saya menyampaikan perasaan saya. Ada dua perasaan saya di sini, Pak. Yang pertama itu rasa sedih. Rasa sedih di sini terus terang untuk mengemban amanah yang begitu berat, begitu besar sebagai ketua yang memang nanti dipertanggungjawabkan, Pak, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Mudah-mudahan walaupun dengan banyak kekurangan, tapi dengan kebersamaan kita semua bergenggam erat bersatu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan yang kedua, berbahagia sekali, Pak. Berbahagia di sini terus terang saya ingat hadis riwayat menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, hidayah serta taufik bisa berkumpul dalam rangka pemilihan Ketua DKM periode 2021 sampai dengan 2024. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM periode 2019 sampai dengan 2021 Ustadz Solihin. Yang saya hormati Bapak Bukhari selaku Ketua Paguyuban serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak-bapak semua jamaah yang hadir dalam hari ini. Alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan hidayah serta taufik. Karena tidak semua orang yang dipilih oleh Allah bisa hadir di sini, Pak. Saya lihat sesepuh kita, Abah yang tadi walaupun mengeluhkan sakit, tapi tidak mengurangi rasa semangat beliau. Yang memang Allah pilih, itu yang memang tidak semua Allah pilih hidayah serta taufik. Mudah-mudahan ini menjadi saksi Pak buat kebaikan kita semua. Karena saya rasa sendiri kalau misalkan mengandalkan sholat itu Pak, masih banyak kekurangan baik itu syarat sah sholat. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kebaikan kita semua. Mungkin tadi visi-misi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang. Saya tidak banyak kalam juga. Mungkin di sini saya menyampaikan perasaan saya. Ada dua perasaan saya di sini, Pak. Yang pertama itu rasa sedih. Rasa sedih di sini terus terang untuk mengemban amanah yang begitu berat, begitu besar sebagai ketua yang memang nanti dipertanggungjawabkan Pak, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Mudah-mudahan walaupun dengan banyak kekurangan tapi dengan kebersamaan kita semua bergenggam erat bersatu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan yang kedua berbahagia sekali Pak. Berbahagia di sini terus terang saya ingat hadis riwayat menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Mudah-mudahan kita di sini termasuk di dalam hadis tersebut yang memang itu kita semua diberikan kebaikan, dijadikan orang yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Pak sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon ridho dari bapak-bapak semuanya apabila nanti di dalam bentukan pengurus yang selanjutnya dimasukkan dan semoga niat baik semua kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang tidak teratur, itu kesalahan dari saya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ferry sebagai calon tunggal. Lalu sama-sama juga berkoordinasi supaya apa yang kita sudah jalankan ini terarah dan tidak jalan sendiri gitu Bapak. Mungkin itu sedikit dari saya.
menanggapi pertanyaan dari Pak Ahid. Terima kasih Pak Ahid. Cukup Pak. Terima kasih jawabannya. Jadi mungkin bapak-bapak ada yang ingin bertanya atau menyampaikan masukan atau kritik terhadap visi-misi. Silakan bapak-bapak. Ada ini rumah kita bersama bapak-bapak, ini organisasi kita bersama. Kita harus kompak, kita harus konsisten, kita harus aware, harus peduli Pak dengan DKM ini begitu. Jadi nanti jangan sampai ketika DKM berjalan kita disalahkan gitu. Nah, kenapa? Ya karena ini tadi saya bilang ini kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Itulah komitmen. Jadi seorang muslim itu dengan muslim yang lain itu bagikan bangunan Pak, yang saling mengokohkan gitu. Jadi kalau tidak setuju jangan kemudian mufaroqah membuat barisan baru gitu loh. Kasih masukan dia seperti apa, kasih bagaimana ini seharusnya begitu loh. Jadi jangan kemudian menghantam. Nah, ini yang kurang tepat. Kasih masukan. Jadi di forum ini salah satunya kita memberikan masukan bahwa sekalian untuk bagaimana ini ketua kita ini kedepannya menjalankan amanah sebagai ketua DKM sesuai dengan koridor yang sudah kita tetapkan bersama. Silakan bapak-bapak. Bisa boleh Pak? Boleh nggak? Provokator. Saya cuman sedikit ingin menyampaikan bahwa harapan saya selaku warga dan mungkin juga ada beberapa teman-teman di sini untuk kedepannya tolong pertahankan DKM ini, jaga marwah DKM ini yang sudah memang dibentuk sejak perumahan ini berdiri. Dan saya berharap jangan ada DKM lain selain DKM yang sudah ada saat ini. Setuju gak? Yo. Kedua, saya berharap untuk dapat segera difungsikan masjid yang berada di lingkungan perumahan Duren Permai yang notabene adalah itu lahan kita, anak kita, Fasum Fasos. Ya, jadi kami berharap untuk segera masjid itu difungsikan untuk digunakan untuk beribadah warga perumahan Duren Permai. Tapi harus di bawah naungan DKM yang saat ini berada. Setuju gak? Yo. Itu aja dari saya. Terima kasih. Nah, dengan demikian kita tetap menjaga tali silaturahmi antara warga perumahan Duren Permai, baik sesama muslim ataupun juga di luar non muslim, untuk tetap menjaga kekompakan, kesolidan, karena tujuan kita adalah hanya ingin mempergunakan masjid dan digunakan oleh seluruh warga perumahan Duren Permai. Tadi Pak Ketua Paguyuban juga kalau tidak salah dengar sudah menyampaikan bahwa keinginan kita adalah sama. Mudah-mudahan dengan adanya hanya satu DKM ini, semoga adanya masjid itu tidak menimbulkan permasalahan, tapi malah menjadikan kesatuan untuk kita semua. Amin. Amin. Jadi tujuan kita adalah lurus, niat bersih, tidak ada niatan yang melenceng dari tujuan itu, bahwa kita sudah sepakat bahwa kita ingin sekali sesegera mungkin menggunakan masjid untuk keseluruhan jamaah muslim di warga perumahan Duren Permai. Jadi kita yang dibentangkan sepanduk tali adalah hanya menolak adalah yayasan dengan aturannya yang telah dibawa ke kita. Jadi kita berharap sekali lagi surat sepertinya sudah terbitkan, Pak Ketua Paguyuban sudah mengetahui. Mudah-mudahan ada tindak lanjut yang real yang bisa segera diinformasikan ke seluruh warga perumahan Duren Permai. Sudah disampaikan, niat kita hanyalah memperjuangkan terkait itu. Kalau memang qadarullah itu bagaimana, itu pasti sudah ketetapan Allah. Kita hanya berjuang aja. Kalau menurut pandangan kita mungkin itu juga baik, hanya pandangan kita saja, mungkin belum tentu menurut Allah itu baik untuk kita. Jadi kita niatkan aja lurus lillahi ta'ala, jangan punya niatan yang lain-lain. Tapi kita punya tujuan, punya maksud agar karena adanya masjid itu untuk kita, mudah-mudahan kita bisa segera menggunakan. Dan dari pihak yayasan, dari Pak Haji Rahandani yang selaku bertanggung jawab bisa komunikasi dengan difasilitasi oleh pihak luar atau pihak ketiga, sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut. Karena walaupun biar bagaimanapun
pasti kalau belum ada keputusan, belum ada ketetapan akan terus menjadi gonjang-ganjing. Saya berharap Pak Redi dan nanti tim pengurus DKM dan berharap juga sangat berharap sekali kepada pengurus paguyuban yang membawahi naungan seluruh warga di luar non muslim juga di bawah paguyuban. Itu saya berharap agar ada tindak lanjut yang real yang sesegera mungkin dengan niatan yang lurus dan baik, Pak. Itu saya pesan aja, mungkin saya mewakili dari beberapa teman dan jamaah titipan bahwa mudah-mudahan dengan adanya masjid itu adalah membawa keberkahan dan menyatukan kita semua. Jadi tidak menimbulkan permasalahan. Kita kan masjid itu megah dan bagus, tapi mudah-mudahan juga dengan hasil yang baik dan bagus lah. Itu aja mungkin Pak penambahannya, mungkin pesannya. Mungkin menyampaikan kurang lebih sama pada prinsipnya. Cuman pesan satu mungkin pada kesempatan kali ini kita, karena memang ketika kita membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu benar-benar kita mana yang perlu, mana yang tidak. Kita buat kepentingan pribadi, kita utamakan kepentingan yang memang untuk masyarakat. Makanya harapan saya kita bekerja berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, harapan saya ke Ustaz Redi memang cukup berat ketika Ustaz Redi mengatakan mungkin di dalam hati saya, ya Allah, ada kesedihan. Dan dalam hati beliau itu saya tahu persis makanya beliau aktif di mana, di semua kegiatan, hampir semua kegiatan harus diberikan obat yang nambah lagi yang menjadi sebuah yang harus memutuskan hal-hal yang politik sedang. Tapi harapan saya mudah-mudahan dengan adanya Ustaz Redi adalah bisa merangkul semua elemen yang ada, elemen yang perbedaan yang ada. Walaupun kadang-kadang kita berhadapan dengan mazhab yang berbeda-beda. Ini harapan saya semua orang bisa dirangkul. Yang lawan pada saat ini bisa dirangkul, masih masukkan ke dalam tim yang mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi bareng-bareng. Kita cari solusi ke depan. Kalau toh memang berdebat, ayo kita berdebat di dalam forum yang insya Allah dimuliakan, atau di tempat yang head to head, atau di tempat yang seperti ini, tidak di forum dan lain sebagainya. Harapan saya adalah bagaimana sih kita cari solusi bersama, karena yang kita lihat adalah anak-anak yang saat ini berada di lingkungan Brandor 170 yang perlu kita didik. Kedepannya, bolehlah kita pernah mengalami kegagalan sebelumnya, tapi kan sekarang sudah diperbaiki dan ada wadahnya. Nah, harapan kita dengan adanya TPA dan Ulum, kita baru saling bahu-membahu satu sama lain untuk bisa, ya minimal ada yang kita bisa tinggalkan untuk anak-anak kita, karena mereka sangat antusias sekali, kelihatan bahwa dari mereka untuk belajar. Harapan saya sih ke Ustaz Redi, ya mudah-mudahan beliau bisa menjadi pemersatu kita, ya mempersatu apapun yang menjadi dasar tiap orang itu, ya kita tidak tahu dalam hati seorang, ya suka atau tidak suka. Harapan saya dengan adanya Ustaz Redi yang mungkin ini sudah ketentuan yang Allah berikan, mudah-mudahan bisa menjadi pemersatu untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat ke Ustaz Redi. Beliau sudah bisa masih. Saya agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Pada waktu awal kementerian DKM dan masih ada rokok kerohanian, kita sempat memperjuangkan Pak Ustadz masalah jatah tanah pemakaman umum yang memang jadi haknya warga kita. Kopi sertifikat tadi Pak Aki Tiga Kenaman, mungkin saya pesan minta tolong untuk bikin lanjuti Pak, dengan Pak Wali, Pak Iwan. Statusnya apakah hanya sebatas surat yang kita pegang kopian atau sudah beralih atau memang ada penambahan. Waktu itu pertama Pak informasi. Yang kedua mengenai masalah jalan kematian, barangkali nanti bisa ada solusi dari Pak Jadi dengan Pak Roli bagaimana nanti Pak. Iya, mencari solusinya. Dengan terima kasih wassalamualaikum. Pak Khairul, Pak Rahman, Pak JJ, dan Pak Ian yang tadi sudah menyampaikan harapan-harapannya dan masukan-masukannya untuk mengenai tadi Pak Khairul tanyakan mengenai masjid. Diharapkan sesegera mungkin agar kita pergunakan
perkenalkan, kebetulan saya di sini ditunjuk di DKM sebelumnya sebagai sekretaris dan saya juga masuk ke dalam tim penyelesaian masjid di sini. Jadi saya paham betul dari awal sampai dengan akhir kita terus perjuangkan untuk kita pergunakan bersama. Tetap untuk pemakaiannya kita menggunakan kesepakatan dengan warga, karena kita juga sudah bergerak di pengurus. Tidak lupa juga kita bekerja sama dengan paguyuban dalam hal ini untuk memutuskan supaya tidak salah jalan. Mungkin itu ya harapannya, semoga bisa segera dipergunakan, karena langkah-langkah yang kita perjuangkan sudah kita lakukan, itu sampai ke desa juga sudah kita lakukan, terus RW juga sudah, pokoknya sudah kita jalankan. Mudah-mudahan bisa segera dipergunakan. Ya harapan saya juga sama, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita bisa pergunakan. Nah, mohon bantuan semua dari yang berpihak, paguyuban dan warga, kita bersama-sama supaya lebih mudah untuk menjalankannya. Mungkin itu sedikit tadi yang dipertanyakan oleh Pak Herul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan ini akan menjadi berkah buat Pak Redi. Semoga masjid ini juga bisa segera digunakan, dan kebetulan ini ada lain juga. Nah ini ya, walaupun Bapak Pak Edi netral, insya Allah kan sedikit-sedikit bisa ini ngasih masukan Kawan kita. Iya. Boleh saya juga Pak? Tabu. Ya mudah-mudahan sedikit banyak nanti kita ketemu titik permasalahannya. Alhamdulillah kan saya kan kemarin sudah ikut rapat juga, saya juga udah tahu permasalahan di mana, dan juga supaya kedepannya nanti baik Pak Redi ataupun dari kami tim paguyuban ya insya Allah bisa saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga yang kemarin alhamdulillah juga udah sedikit banyak udah membantu sampai ke KRW segala macam, sama KRW juga kan udah diurusin. Dan mudah-mudahan nanti ya kita sih berharap supaya masjid itu bisa dioperasionalkan sebagaimana mestinya lah. Baik dan juga tetap satu DKM harapan saya. Tapi nanti kalau seandainya masjid itu tetap ada 2 DKM, ya saya juga nggak tahu kan itu baik koordinasi semua keputusan, dan ini semua jalannya dan mudah-mudahan nanti ya kita berdoa aja semoga warga Duren Baru ini bisa kompak, bisa tetap menjaga konsistensinya. Jangan hanya masjid ini kita gunakan sesekali, jadi pas lagi hangat-hangatnya kita gunain, tapi nanti pas begitu udah kita bisa ambil ataupun bisa kita gunakan bersama-sama, orang tersebut bilang. Saya harap mudah-mudahan tetap konsisten. Kalau saya pribadi terus terang saya memang jarang sholat di masjid, karena posisi saya tengah-tengah. Mau ke musola jauh, masjid jauh. Jadi warungnya pas lah. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya masjid atau musola nanti saya bisa bergabung di dua-duanya. Soalnya kan situasi sekarang juga lagi agak memungkinkan. Nanti kalau saya ke masjid nanti jadi ini, nah kalau ke musola nanti jadi ini. Makanya ya bisa. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Baik. Terima kasih. Itu terakhir. Ya. Insya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan selamat kepada saudara saya Bapak Redi Hermawan. Semoga Allah memberi keberkahan. Amin. Nah, untuk permasalahan ini, saya mohon kepada nih istilah dan jamaah. Ya, ini pengurus sudah memperjuangkan untuk masalah masjid. Mudah-mudahan masjid ini kita bisa pegang, tapi tolong diisi. Jangan sampai masjid kita sudah perjuangkan tapi kosong. Kita malu sama yang menjalankan masjid ini. Itu pesan dari saya. Jadi sering-sering disiarin aja.
Berita acara musyawarah jamaah pemilihan ketua Dewan Pemakmuran Masjid Perumahan Duren Baru Permai 2021-2024. Pada hari ini Sabtu tanggal 20 November 2021 telah diadakan rapat atau musyawarah jamaah pemilihan ketua DKM Masjid Perumahan Duren Baru Permai periode 2001 sampai dengan 2024 yang bertempat di Musola Perumahan Duren Baru Permai beralamat Jalan Perumahan Duren Baru Permai, Desa Susukan, Bojonggede, Bogor. Dimulai pukul 9.30, selesai pukul 23.15. Berdasarkan hasil rapat musyawarah pemilihan ketua Dewan Pemakmuran Masjid Perumahan Duren Baru Permai telah terpilih Bapak atau Saudara atau Ustadz Redi Hermawan sebagai ketua Dewan Pemakmuran Masjid Perumahan Duren Baru Permai periode 2021 sampai dengan 2024 pada hari ini Sabtu tanggal 20 November tahun 2021 bertempat di Musola Perumahan Duren Baru Permai yang beralamat di Jalan Perumahan Duren Baru Permai, Desa Susukan, Bojonggede. Demikian berita acara pemilihan ketua Dewan Pemakmuran Masjid Duren Baru Permai ini dua. Ketua pemilihan pengurus atau musyawarah pengurus SC Perumahan Duren Baru Permai Ahid Syaroni. Sekretaris pemilihan pengurus Masjid Perumahan Duren Baru Permai Zainal Abidin. Mengetahui Ketua Paguyuban Duren Baru Permai Bapak Muhammad Bukhari. Abadikan. Itu dipoto di depan. Kalau nggak ada barbuk nanti. Ada. Ini masuk jurnal kriminal. Elektronik kelihatan nggak? Kelihatan. Selamat Pak. Dan mohon juga buat bapak-bapak jamaah, ketua paguyuban, wakil paguyuban, kita bersama-sama kita memajukan kepengurusan DKM ini. Mudah-mudahan tentunya saya Fakir merasa bangga dengan beliau, begitu juga dengan mantan daripada ketua DKM Bapak Solihin. Mudah-mudahan dengan kepemimpinannya selama beliau memimpin dari 2019 sampai 2021, tentunya ini adalah suatu keberhasilan beliau. Mudah-mudahan tentunya beliau selalu istiqomah dalam kepengurusan nanti, tetap mendukung daripada kegiatan-kegiatan yang ada di DKM nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan walafiat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa la yakrim Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadarrahum bihum fil 'ala wa tubna birahum. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma 'adayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Allahumma as'alna al-bala'a wal waba'a wal ghala wal dhurri wa siddan min baladina hadha khassa. Allahumma jammilna bi'afi wa salama. Allahumma jammilna bi'afi wa salama. Allahumma jammilna bi'afi wa salama wa hakina bit taqwa wa istiqamah wa atina min ما في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر أمورنا ولا تؤثر علينا
حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وبشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.